Kami dari tim Sarung Makaming mengucapkan Assalamualaikum dulur, ketemu lagi. Gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Assalamualaikum Lur. Ini kita lagi di depan peristirahatan kami di rumah tante kami yang tercinta Lur. Setelah ini kita akan ziarah ke waliullahnya Bali di Karangasem, yaitu Al-Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Idrus, dan yang satunya Syekh Maulana Yusuf Al-Baghdadi Al-Maghribi Lur. Setelah ini kita akan ke sana langsung Lur. Kita siap-siap dulu, oke, langsung ke sana. Oke Lur. Dah. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah beliau. Di Kabupaten Karangasem, Bali, terdapat dua makam yang dikeramatkan oleh masyarakat Muslim dari berbagai daerah, tapi juga oleh warga Hindu Bali. Orang menyebutnya makam keramat kembar. Diyakini keduanya adalah makam Maulana Yusuf Al-Baghdadi Al-Maghribi dan Ali bin Zainal Abidin Al-Idrus, dua ulama penyebar agama Islam di Bali, khususnya di wilayah Karangasem. Dua makam kembar keramat tersebut memiliki titi mangsa yang berbeda berdasarkan cerita-cerita lisan yang beredar di masyarakat. Salah satunya merupakan makam kuno yang diperkirakan sudah berusia 350 sampai 400 tahun. Makam kuno ini dipercaya sebagai makamnya Syekh Maulana Yusuf Al-Baghdadi Al-Maghribi, salah satu dari wali pitu, 7 ulama penyebar Islam di Pulau Dewata. Namun siapa sebenarnya Syekh Maulana Yusuf Al-Baghdadi Al-Maghribi ini benar-benar masih gelap. Tak ada catatan sejarah mengenai siapa nama aslinya, dari mana asal usulnya, dan sejarah masuknya ke Bali. Bahkan juru kunci makam pun sama tak tahunya dengan para peziarah. Yang masih segar dalam ingatan kolektif masyarakat ketika terjadi letusan dahsyat Gunung Agung pada 1963 yang mengeluarkan lahar panas, menyemburkan jutaan batu besar dan kecil serta abu yang menjulang tinggi di angkasa, menyebar ke seluruh Pulau Dewata, bahkan sampai ke wilayah Jawa Timur. Makam kuno itu bergeming, tak tersentuh apapun, padahal banyak desa luluh lantak porak-poranda, pohon-pohon besar bertumbangan, bangunan dan gedung-gedung yang kokoh pun hancur tertimbun batu dan pasir. Bagaimana dengan makam kuno itu yang letaknya jauh dari Gunung Agung, seperti dilindungi keajaiban atau mukjizat? Tak sebutir pun batu kerikil dan pasir menyentuh atau jatuh di atas makam kuno itu. Tetap kukuh dan anggun, jauh dari runtukan. Itulah bukti yang memperkuat kekeramatan makam kuno ini. Jika jejak sejarah Syekh Maulana Yusuf Al-Baghdadi Al-Maghribi sangat minim, berbeda dengan juru kunci makam pertamanya Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus. Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus dikenal sebagai ulama besar yang arif dan bijaksana. Bermukim di Karangasem, ia mengajar kepada banyak santri yang datang tak hanya daerah Bali, tapi juga dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oke Lur, sampai sini aja sejarah beliau ini. Di pemakaman umum juga berada di Desa Subagan, Karangasem Lur. Dan ini kita sudah di lokasi tempat makam beliau itu yang berwarna biru Lur.
Gilir kita ngasih kesana. Assalamualaikum. Langsung? Alhamdulillah Lur, jamaah Pekalongan sudah berziarah ke sini dan saya didahului Lur. Alhamdulillah. Bu, ini katanya makamnya ada dua, gimana ceritain? Dulu itu kan makamnya terkenal makam tunggal. Karena ada permasalahan keluarga, nggak tahu kenapa akhirnya dipindah dari keluarganya ke sana. Sedangkan makamnya yang satu itu dulu juru kuncinya sini, masih zaman dulu. Jadi akhirnya dia meninggal, wasiat sama keluarganya, saya kalau meninggal minta dimakamin di dekat Syekh ini gitu. Akhirnya jadi dah dua kan, terkenal makam tunggal. Akhirnya ada permasalahan apa nggak ngerti, dipindah ke sana. Kan makamnya Syekh ini ditinggiin sama keluarga sana. Akhirnya kan yang ini kan memang sesepuh, memang udah ada. Akhirnya kan kayak menghalangi gitu. Masa sih yang aslinya Syekh kok malah di anuni gitu. Akhirnya itu udah permasalahan dari situ mungkin. Jadi dipindah ke sana. Jadinya pisah, tapi tetap terkenal. Ini katanya kalau pas pemindahan jenazah beliau ini jasadnya masih utuh. Wallahu alam yo, itu soalnya nggak ada yang tahu keluarganya itu. Kalau nggak salah juga pada saat pindahnya ya intinya aja beliau itu orang soleh, itu aja. Kalau yang lainnya kan ada ceritanya gini-gini. Kalau yang ini kan memang nggak ada. Ini tahu namanya Syekh Maulana Yusuf aja kan dapat masyarakat. Itu yang dulu namanya Abah Thayyib. Nah, Abah Thayyib itu kan dulu disuruh sama gurunya itu ceritanya. Disuruh nyari wali pitu di sini. Sampai bolak-balik di sini kok kurang masih gitu. Tidak taunya walinya yang satu itu masih hidup orangnya. Ya beliau lah. Makanya kan mungkin ya saking solehnya orang gitu sampai dia bisa deket sama Syekh. Kalau ini kan memang nggak ada cerita Bu. Kalau yang lainnya kan ada. Banget Bu, maksudnya tuh bagi yang anu lah di sini insya Allah besar banget di sini. Saya udah ngerasain sendiri di sini. Mulai saya sebelum di sini sama sampai sekarang ini banyak perbedaannya Bu. Udah. Kalau yang di sana ya itu dah memang dia masih keturunan Habib. Keturunan Habib. Orang soleh juga. Orang biasa itu aslinya, tapi orang saking solehnya, keturunan Habib juga. Kalau anuan sini enggak Bu. Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Nggih. Allahumma sholli ala man samatahu sabiran nabiyan wa murattiban sayyiduna Muhammad
anu Pak rata kan sana Pak. Ini lho. Jadi kula resik-resik kula penasaran ngoten kok batu nisan kayaknya sama kali nglebet akhirnya diresiki kula lapurne kalih anu ning ngriki tetuang ngriki akhirnya dibangun kados ngoten. Jadi niki ajenge didamel anu Pak. Jokane atap mesakne Pak ngoten. Menawi niki penunjuke ngoten Pak. Asli itu. Orang saya tahu masih belum Niki waune rata kali sana Pak niki Pak. Nih Bapak, nemunya ceritanya gimana ya Pak? Saya kan lagi bersih-bersih. Ya. Bersih-bersih makam umum kan dipaksakan sama saya. Nah, jadi ini juga mawas. Jadi saya penasaran ke batu nisan. Kayak sama yang itu. Akhirnya saya bikin, saya lapor. Pak, ada batu nisan sama persis kayak yang itu. Ya, Mas Pak Suro, akhirnya ya dibangun dah. Itu saya Ditinggikan. Ya, bikin dibangun ini. Mau nggak? Batunya enggak sama tanah. Kelihatan batu nisannya aja. Batu nisannya aja. Gitu. Ada tumpukan batu dikit gitu aja. Saya penasaran, saya buka sana ya Allah ini sama batu nisannya kayak itu. Kan enggak ada kan makam umum kayak ini, enggak ada cuma ini aja. Terus akhirnya suatu saat ada peziarah dari Kalimantan, seorang ibu dari sini dia udah bengong, nah dari kesini habis ngaji apa, nanya ini Pak itu makam siapa ya itu kami sudah nggak tahu, yang penting saya rumah saja penasaran batu nisannya kayak itu. Akhirnya kesini dia, itu kesini peziarah satu bis, sini akhirnya ini dipegang kayak sambil ngomong gitu. Ya Allah Pak, tolong di rumah ini mungkin pengikut beliau namanya ini Al Idris katanya gitu sambil bicara mau naik lagi udah naik mau pulang naik udah maghrib pulang naik bis sini lagi dia naik gitu dan lagi Pak ambilin ke depan dia dan tolong ini dicari sebelah sana ada kuburan lagi di sana gitu. Padahal dia enggak orang sini akhirnya saya tanya sama orang sini Pak selain makam ini ada nggak di sana? Oh ya sana ada gitu. Karena saya cari dah ada bisa cuman nggak ada ini nggak ada misalnya batu aja selama di bawah pohon kalau Pak bisa lagi ya pengikat beliau karena pengikutnya sudah akhirnya di rumah Jadi Bapak yang ya ngomong. makam ini akhirnya saya laporkan kepada sesepuhnya di sini akhirnya dibangun dari sini. Nah tujuannya mau dikasih atap biar enggak perjalanan kepanasan kasihan yang penting intinya kita lakuin aja ya. Mungkin karena beliau ada yang bikin dikarenakan itu yang penting gitu. Jadi Katanya ya. Lur, jarak makam beliau yang ini dekat dan bersebelahan Lur. Sekitar 50 meter saja Lur. Umum. Sama-sama juga di makam umum dulu. Mana?
Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man sami'tahu Halimah wa Sayyidina Ahmad bin Muhammad al-Habsyi wa Sayyidina al-Habib Abdurrahman wa al-Jubri wa Sayyidina al-Habib Yusuf bin Ubaid al-Hasan wa Sayyidina al-Habib Abdullah bin Abd al-Hadath wa akhi Sayyidina Umar bin Abd al-Hadath wa Sayyidina al-Habib Musayyih bin Abdullah bin Abd wa Sayyidina al-Habib Abdullah bin Zain al-Habsyi wa Sayyidina Muhammad bin Zain al-Habsyi wa Sayyidina al-Habib Muhammad bin Baqi wa Sayyidina Ahmad bin Umar al-Ridwan wa Sayyidina al-Habib Zahir bin Muhammad bin Hashim Ma'fud Ba'ala wa Sayyidina al-Habib Taha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Yahya Syekh Mainan wa Sayyidina al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Yahya Syekh Qarat wa Sayyidina al-Habib Abdurrahman bin Syekh bin Qarat wa Sayyidina al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith wa Sayyidina al-Habib Hasan bin Salih al-Bar wa Sayyidina al-Habib Husain bin Zahir Ba'alawi wa Sayyidina al-Habib Zahir bin Husain bin Zahir Ba'alawi wa Sayyidina al-Habib Ali bin Hasan al-Atwa wa Syekh bin Bashar wa Sayyidina al-Habib Abdullah bin Husain bin Zahir Ba'alawi wa Sayyidina al-Habib Abdullah bin Husain bin Baqi wa Sayyidina al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya wa Sayyidina al-Habib Ali bin Umar bin Ali bin Yahya Ba'alawi wa Sayyidina al-Habib Abdullah bin Ali bin Syekh wa Sayyidina al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Mutaiha wa Sayyidina al-Habib Asy'al al-Abdullah bin Ahmad wa Zawjan wa Sayyidina Asy'al Abdullah bin Sa'id wa Sayyidina Asy'al Abdullah wa Sayyidina Asy'al Abdullah wa Sayyidina Asy'al Ahmad Ahmad wa Syekh Ahmad ana Syekh bin Ahmad Syekh bin Darajat wa Sayyidina Syekh bin Ahmad Syekh bin wa Sayyidina Syekh bin Allah Syekh bin Darajat wa Sayyidina Syekh bin wa Sayyidina Syekh Muhammad bin Syekh bin wa Sayyidina Syekh Ja'far Shadiq bin Ahmad Syekh bin Qudus wa Sayyidina Syekh Umar bin Sa'id bin Utsman Syekh bin Jabal Jati wa Sayyidina Syekh Abdul Rahman Syekh bin Khalid bin Tabah wa Sayyidina Syekh Sultan Abdul Fadil Demak wa Sayyidina Syekh Muhammad Ali bin Sultan bin Abdul Fadil Demak wa Sayyidina Syekh Abdul Kafi Abdul Kafi bin Jabal Jati wa Sayyidina Ali bin Jalal Ali bin Sunan Qadi Demak wa Sayyidina Syekh Ahmad bin Ahmad Syekh bin Lamongan wa Sayyidina Syekh Hasan bin Al-Badani wa Sayyidina وقرمت ونفات وبعضهم بما سليمان ورب الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. نبي مصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله سيدنا الشيخ محمد
بعض محمد في الدين علي بن هاشم بن يحيى ألف أهل البيت ومولده ومقتديه في الدين عبد الله عمر في صدر رحمه وعدم الله وإجهم ويرجع عليه من بركة وكرامات ونفعة وكمال من سليمان وعلى في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Oke dulur, alhamdulillah selesai usai ziarah ke Wali Karangasem. Sekarang akan menuju ke wali yang ada di Kelungkung dulur. Yuk mari kita ke sana. Oke lur, sambil kita menikmati perjalanan menuju Kelungkung di makam Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid, kita akan mengulas sejarah Habib Ali Al-Idrus. Selain mengaji sehari-hari, Habib Ali Al-Idrus memerankan diri sebagai juru kunci makam kuno Syekh Maulana Yusuf Al-Baghdadi Al-Maghribi. Tugas itu dijalankan dengan penuh hati hingga wafatnya pada 9 Ramadan 1493 Hijriah atau 19 Juni 1982. Tokoh yang meninggal pada usia 109 tahun ini kemudian dimakamkan di samping makam kuno Syekh Maulana Yusuf Al-Baghdadi Al-Maghribi. Sejak itu dua makam ini disebut makam keramat kembar dan wali kembar. Dua wali yang diakui sebagai dari Wali Pitu Bali. Kedua makam kembar ini terletak di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Amlapura. Tidak jauh dari Jalan Raya Subangan arah ke utara, jalan tembus menuju ke Singaraja dari Desa Temukus dari Singaraja berjarak 6-7 km. Semasa hidup, Habib Ali memiliki 3 istri. Istri pertama memiliki 8 anak. Saat ini yang hidup tinggal 2 orang, Habib Muhdor dan Habib Umar. Istri kedua memiliki 5 anak. Masih 3 anak yang hidup, yaitu Yi Agil, Syarifah, Salbiyah, dan Yi Toha. Istri ketiga tidak dikarunia anak. Kini yang menggantikan peran sebagai juru kunci makam kembar keramat tersebut adalah Yi Alwi Al-Idrus. Menurut cerita, makam kembar keramat tersebut dibangun atas prakarsa putra ke-6 Habib Ali, Habib Muhdor di tahun 1989. Saat itu Habib Muhdor bersama adiknya Abdul Rahman
langsung bertindak selaku penjaga makam. Selanjutnya penjagaan makam diwariskan kepada adik-adiknya Habib Umar, kemudian kepada Abdul Rahman Alidrus dan Habib Muhdor Alidrus. Setelah Abdul Rahman wafat dan Habib Muhdor sudah lanjut usia, posisi menjaga makam diserahkan kepada Yi Alwi Alidrus. Sebagai bagian dari jejak keberadaan 7 ulama penyebar Islam di Bali pada tahun belakangan, makam kembar keramat tersebut ramai dikunjungi peziarah, terutama di bulan puasa Ramadan. Tak hanya datang dari Pulau Bali, banyak peziarah datang dari Jawa, Kalimantan, dan daerah-daerah lain. Bahkan tak sedikit peziarah datang seperti negara-negara lain, seperti tiga negara, Malaysia, Singapura, dan Maroko. Oke lur, segitu saja dari sejarah Al-Habib Ali bin Zainal Abidin Alidrus. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi lur, monyet wakil lur monyet, monyet. Woi, berhenti dulu lur, ada wisata baru dekat-dekat Karangasem lur. Monyetnya gendong anak lur. Alhamdulillah lur, di tengah perjalanan kita menemukan pantai dan kita akan beristirahat dan juga bertafakur mengingat akan kebesarannya Allah.